Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. One Piece memiliki jalan cerita yang menarik serta cukup rumit. Terdapat banyak misteri di dalamnya yang perlahan mulai terungkap seiring berjalannya waktu. Namun, hingga kini masih banyak misteri yang membuat para fans penasaran. Salah satunya adalah misteri tentang Joy Boy. Semakin lama cerita berjalan, kita tentu semakin sadar bahwa Joy Boy punya peranan sangat penting dalam dunia One Piece. Nah, di video ini, admin akan membahas secara mendalam tentang identitas Joy Boy pada masa lalu, hubungannya dengan klan D dan takdir Luffy sebagai penerusnya. Nama Joy Boy pertama kali disebutkan dalam chapter 628, tepatnya oleh Nico Robin. Saat itu, Robin sedang membaca sebuah poneglyph yang terletak di hutan laut Pulau Manusia Ikan. Robin menganggap bahwa isi poneglyph tersebut berbeda dari poneglyph lain yang pernah dia baca sebelumnya. Karena poneglyph di hutan laut itu seperti surat permintaan maaf dari seseorang yang disebut dengan Joy Boy. Kemudian, dalam chapter 649, terungkap bahwa permintaan maaf Joy Boy itu ditujukan kepada Putri Mermaid pada masa lalu. Ternyata, Joy Boy juga hidup pada masa abad kekosongan, atau sekitar 800 tahun yang lalu. Menurut Raja Neptune, Joy Boy meminta maaf karena telah melanggar janjinya. Sepertinya janji tersebut adalah untuk mengangkat para penduduk manusia ikan ke permukaan agar dapat hidup berdampingan dengan ras lainnya. Siapakah sebenarnya Joy Boy itu dan mengapa dia melanggar janjinya pada masa lalu? Besar kemungkinan, Joy Boy bukanlah nama asli, melainkan sebuah julukan atau gelar. Orang yang mendapatkan sebutan tersebut tidak lain merupakan raja dari kerajaan kuno, atau bisa disebut leluhur klan D. Orang itu digelari sebagai Joy Boy karena dia sanggup membagikan kebahagiaan dan sukacita kepada banyak orang. Dia mampu menegakkan keadilan ke masyarakat luas yang mana kekuasaannya mencakup seluruh dunia, tidak hanya kerajaan kuno saja. Namun, sebaik apapun Joy Boy, tetap saja akan ada yang tidak suka dan ingin menjatuhkannya serta merebut singgasananya. Orang yang ingin menggunikan Joy Boy itu adalah Im Sama. Im Sama pun menghasut 20 raja dari kerajaan-kerajaan besar untuk beraliansi melawan Joy Boy. Sepertinya Im Sama telah memprovokasi 20 raja itu dengan berbagai macam cara. Alasan Im Sama masih hidup sampai saat ini kemungkinan besar karena pada masa lalu dia diberikan keabadian oleh seorang pengguna buah iblis Ope-Ope no Mi. Seperti yang kita tahu, pengguna buah iblis Ope-Ope no Mi bisa memberikan keabadian kepada orang lain, seperti yang dikatakan Doflamingo pada saat di Dressrosa. Tapi, efek samping dari kemampuan itu adalah pengguna buah iblis tersebut akan mati. Im Sama merupakan penguasa yang memiliki kedudukan tinggi. Pasti banyak orang yang rela mati demi dirinya, jadi tidak mengherankan jika dulu ada seseorang yang sengaja memakan buah iblis Ope-Ope no Mi dan melakukan operasi keabadian kepada Im Sama. Atau mungkin bisa saja Im Sama memaksa orang tersebut untuk melakukannya dengan berbagai macam ancaman. 20 kerajaan yang dihasut oleh Im Sama pun mengatur strategi penyerangan, yang mana itu semua telah dirancang dengan sangat matang oleh Im Sama yang menjadi otak dari penyerangan ini. Di abad kekosongan itu pun kerajaan kuno berhasil ditumbangkan melalui pertarungan yang sangat dahsyat. Tanpa bantuan strategi dan kekuatan dari Im Sama, mungkin aliansi 20 kerajaan tidak akan bisa menang. Jadi, bisa dibilang Im Sama berperan sangat penting dalam mengalahkan kerajaan kuno. Dengan dikalahkannya Joy Boy oleh kerajaan kuno, dapat ditarik kesimpulan mengapa Joy Boy melanggar janjinya kepada Putri Mermaid. Hal tersebut karena dia dikalahkan oleh 20 kerajaan dan belum bisa menepati janjinya kepada para manusia ikan. Namun, Joy Boy masih sempat menulis permintaan maaf kepada Putri Mermaid yang kemungkinan besar diabadikan oleh klan Kozuki dalam bentuk poneglyph. Karena klan Kozuki adalah sekutu kerajaan kuno dan merekalah yang memahat batu poneglyph. Setelah kerajaan kuno hancur, menurut admin Joy Boy berhasil melarikan diri ke suatu tempat. Tentu bukan karena Joy Boy ingin menyelamatkan nyawanya sendiri, melainkan dia ingin meninggalkan sesuatu yang sangat berharga yang di masa depan nanti disebut sebagai harta legendaris One Piece. Harta tersebut dia tinggalkan di pulau terakhir Grand Line yang sekarang disebut sebagai Laut Tail. Sepertinya, Joy Boy sangat yakin bahwa tidak sembarang orang bisa mencapai Laut Tail. Maka dari itu dia menyembunyikan One Piece di sana. Joy Boy juga yakin bahwa suatu saat nanti, di masa depan akan ada orang yang tepat yang akan mencapai pulau terakhir itu dan menemukan One Piece kemudian mengetahui segala kebenaran yang ada. Tidak lama setelah itu, Im Sama beserta 20 kerajaan pun menemukan Joy Boy dan mengeksekusinya. Setelah itu, masa abad kekosongan pun berakhir. Cerita tentang kebenaran pada abad kekosongan itu disembunyikan oleh pihak yang menang dan fakta mereka putar balikan.
Setelah itu mereka mendirikan pemerintah dunia, yang mana pemerintah dunia memimpin sebagian besar negeri-negeri yang ada di seluruh dunia. Admin tadi menyinggung bahwa Joy Boy merupakan raja yang sangat hebat yang bisa menyebarkan kebahagiaan dan keadilan kepada banyak orang di seluruh dunia, bukan hanya di kerajaan kuno saja. Hal itu karena kerajaan kuno merupakan pusat yang memimpin banyak negeri dari seluruh dunia. Sistem itu kemudian diadopsi oleh pemerintah dunia saat ini. Jadi Im Sama dan aliansi 20 raja menciptakan pemerintah dunia karena terinspirasi dari kerajaan kuno. Hanya saja mereka memerintah dengan sangat buruk dan penuh diskriminasi. Di Mary Joyce, saat ini terdapat ruang rahasia yang menyimpan topi jerami berukuran raksasa. Menurut admin, topi itu adalah peninggalan dari Joy Boy yang terus disimpan oleh Im Sama. Tentu ada alasan yang masih belum diketahui mengapa dia menyimpan topi tersebut. Kemungkinan yang paling sederhana adalah, itu hanya bentuk penghormatan kepada musuh yang sangat kuat, yang mana Im Sama mengakui kekuatan Joy Boy. Tapi, jika ada alasan yang lebih mendalam, mungkin topi itu menyimpan suatu rahasia sehingga Im Sama menjadikannya harta karun Marijoa. Joy Boy memang telah tewas pada masa lalu, dan seperti yang diketahui dalam chapter 967, dia meninggalkan harta legendaris One Piece di Lauk Tale. Namun, pada manga chapter 968, nama Joy Boy disinggung kembali dalam chapter tersebut. Dikatakan bahwa Wano Kuni harus dibuka sebelum kemunculan Joy Boy. Dari sini admin menduga bahwa Joy Boy akan bangkit kembali. Namun ini bukan kebangkitan orang mati, karena dalam salah satu wawancara, Eiichiro Oda pernah berkata bahwa dia tidak suka kebangkitan orang mati. Jadi, kebangkitan Joy Boy yang admin maksudkan merujuk kepada kemunculan Joy Boy yang baru. Di masa depan nanti, akan ada seseorang yang mendapatkan julukan atau gelar Joy Boy. Tentu saja orang itu adalah Monkey D. Luffy. Dapat dipastikan cepat atau lambat, Luffy tetap akan pergi ke Lauk Tale dan menemukan One Piece. Tapi sebelum itu, Wano Kuni akan menjadi negeri yang terbuka setelah Kaido dan Orochi dikalahkan. Dengan begitu, jelas bahwa Wano Kuni akan menjadi negeri yang terbuka. Semakin menguatkan bahwa Luffy akan menjadi Joy Boy yang baru. Sebelum menjelang kematiannya, Shirohige berteriak bahwa One Piece benar-benar ada. Dan saat One Piece ditemukan, maka perang besar yang melibatkan seluruh dunia akan terjadi. Orang yang menemukan One Piece akan memikul sejarah ratusan tahun, yang mana merujuk pada sejarah abad kekosongan. Saat Roger menemukan One Piece, perang besar tidak terjadi. Karena besar kemungkinan, seperti kata Rayleigh, mereka terlalu terburu-buru. Dan juga Roger mengidap penyakit parah yang akan membuatnya kehilangan nyawa tak lama setelah dia menemukan One Piece. Maka tidak ada kesempatan untuk memulai perang. Lain ceritanya saat nanti Luffy telah menemukan One Piece. Luffy akan menemukan One Piece dalam waktu yang tepat. Sejarah dan kebenaran akan segera diketahui, dan perang terbesar pun akan dimulai. Dalam perang terakhir itu, pemerintah dunia akan dikalahkan, termasuk Im Sama, yang merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintah dunia. Orang-orang di seluruh dunia akan mengetahui tentang semua kebenaran yang selama ini disembunyikan. Perbudakan yang selama ini terus dilakukan oleh pemerintah dunia akan segera berakhir. Para Tenryubito akan diseret dari tahta, sehingga mereka tidak akan bisa lagi berbuat seenaknya kepada orang lain. Setelah itu, tidak akan ada lagi yang namanya diskriminasi, dan terciptalah kedamaian. Luffy juga akan menepati janji Joy Boy pada masa lalu untuk mengangkat para penduduk pulau manusia ikan dengan kapal Noah menggunakan bantuan kekuatan Poseidon. Para manusia ikan akan hidup berdampingan dengan ras lain tanpa ada lagi diskriminasi. Walaupun Luffy telah menjadi tokoh penting dalam perang tersebut, dia tidak akan mau menduduki singgasanan raja untuk memerintah, karena itu bukan gaya Luffy. Dia hanya ingin menciptakan kedamaian seperti yang pernah dia lakukan di Alabasta, Dressrosa, dan Wano Kuni. Hanya saja kali ini skalanya lebih besar karena mencakup seluruh dunia. Dengan begitu, dunia akan menyebut Luffy si Raja Bajak Laut sebagai Joy Boy yang baru. Setelah itu dia mungkin akan berpetualang lagi karena Luffy tidak suka diam di satu tempat dan ingin menjadi orang paling bebas di lautan. Impian Joy Boy 800 tahun yang lalu baru akan terwujudkan nanti ketika Luffy telah menemukan One Piece. Itulah makna dari tekad D. Tekad itu diwariskan turun-temurun dari generasi pertama Joy Boy sampai generasi sekarang, yaitu Luffy. Nah itu tadi, teori admin tentang identitas Joy Boy pada masa lalu, hubungannya dengan klan D, dan takdir Luffy sebagai penerusnya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.